Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang sekarang untuk pertemuan pengantar ya, pertemuan pertama. Saya mengantarkan pemahaman tentang objek penelitian yang akan kita jadikan riset, yaitu tentu bidang komunikasi. Ya, komunikasi. Objek penelitiannya gitu ya. Objek penelitiannya kan komunikasi. Lalu yang kita pelajari sebagai basic science, ilmu pengetahuan murni gitu ya, dan ilmu terapan yang disebut dengan apply science, yaitu tentang penelitian. Kenapa dikatakan basic science atau ilmu murni? Nah, ilmu murni itu maknanya adalah ketika sebuah hasil pemikiran dari seorang ilmuwan, saintis, gitu ya, lalu memunculkan, membentuk atau juga menelaah sebuah teori-teori yang fungsinya kawan-kawan untuk mengembangkan sebuah ilmu pengetahuan atas apa saja sih kejadian atau masalah-masalah yang terjadi di masyarakat secara sosial. Teorinya apa gitu ya, metodologinya seperti apa. Itu yang disebut sebagai ilmu murni atau basic science. Ya. Nah, ilmu komunikasi masuk pada juga basic science atau ilmu murni. Tetapi spesialnya komunikasi termasuk juga pada apply science, ilmu terapan. Kenapa dikatakan ilmu komunikasi itu sebagai ilmu terapan atau ilmu praktis? Karena apa hasil pemikiran yang disebut knowledge dari seorang saintis yang disusun secara sistematis, organized, dimanage, bisa diuji ulang, dipertanggungjawabkan secara objektif gitu ya. Nah, itu dapat bermanfaat, dapat digunakan untuk kepentingan manusia di dunia ini. Itu yang disebut dengan apply science. Apakah ilmu yang dihasilkan oleh seorang ilmuwan itu membawa impact atau pengaruh positif atau negatif terhadap nilai-nilai kehidupan masyarakat, terutama moral. Seperti itu. Jadi ilmu komunikasi masuk pada basic science dan apply science. Nah, apa implikasinya terhadap mata kuliah metodologi penelitian komunikasi kuantitatif sekarang ini? Implikasinya tentu kita harus mendialogiskan, kita harus melakukan refleksi, diskusi gitu ya, secara mendalam, secara saintifik, secara bisa diterima secara rasional ya, kawan-kawan, bisa dipertanggungjawabkan dari hal filosofi, dari hal kedalaman kita mencari sebuah kebenaran ilmu pengetahuan itu sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, dari hal praktis. Gitu ya. Kenapa dalam hal ilmu praktis? Ada misalnya persoalan perkembangan di negara Eropa, ilmuwan-ilmuwan saintis. Menurut sejarah, gitu ya, sejarah ilmu pengetahuan di dunia ini, ilmu pengetahuan yang pertama muncul itu adalah dengan paradigma positivism, yaitu kuantitatif. Ya, positivism. Maka kenapa dalam kurikulum perkuliahan kuantitatif itu selalu didahulukan dibandingkan kualitatif. Semester 5 itu pasti kuanti, semester 6 baru kuali. Bukan semester 5 kuali, semester 6 kuanti. Itu ada alasan secara historisnya. Karena dari perkembangan ilmu pengetahuan, riset gitu ya,
tokohnya Auguste Comte, Aristoteles, ya kawan-kawan, Immanuel Kant, Karl Popper, tokoh filosof dan mereka saintis komunikasi, kawan-kawan. Mereka menemukan bahwa kebenaran di dunia ini ada pada alam. Kebenaran ada pada objektivitas. Kebenaran ada pada ketika keseluruhan orang menyatakan itu benar. Manusia dinyatakan sebagai manusia yang statis, tidak berkembang. Maka ada the crisis of science in Europe. Nah, ini tidak relevan dengan perkembangan manusia. Manusia yang selalu interaktif, manusia yang selalu berubah, manusia yang selalu melakukan komunikasi, manusia yang selalu punya nilai progresif, ingin maju, gitu ya. Bahwa kebenaran itu tidak bisa digeneralisasi. Tapi kebenaran itu sesungguhnya ada kontekstual spesifikasi masing-masing. Maka muncullah subjektivitas. Maka muncullah metodologi yang disebut dengan kualitatif yang mengkritisi positivis tersebut. Kalau dalam ini paradigma kritis yang mengkritisi mazhab Frankfurt, ya. Oke. Nah, inilah poin penting relasi antara komunikasi dan penelitian. Jadi logika thinkingnya, objek penelitian yang kita teliti adalah terkait dengan ruang lingkup komunikasi dan mau diapakan sama kita nih ruang lingkup komunikasi, mau kita lakukan penelitian. Seperti itu ya. Sampai sini paham? Bisa mengikuti? Bu. Oke, saya lanjut ya. Ya. Nah, sesungguhnya what the meaning of the research gitu ya, research. Orang mengatakan banyak perspektif, banyak pendapat tentang research. Ada yang research adalah mencari ulang, boleh sah-sah saja. Tetapi saya coba menjelaskan ke mahasiswa dari buku yang otoritatif, misalnya buku Denzin, Lincoln, dan Guba. Beliau menyatakan bahwa sesungguhnya makna penelitian adalah segala usaha kita sebagai seorang inquirer, sebagai seorang peneliti, istilah penggunaan penelitian itu ada dua. Ada inquiry, penelitinya disebut inquirer, ada research, penelitinya disebut researcher. Ya, jadi ada dua style. Maka ketika misalnya dalam buku John W. Creswell, 5 Method Qualitative Inquiry, nah itu yang disebut dengan research, sama saja meaningnya ya. Jadi maksud saya disampaikan agar mahasiswa familiar dengan padanan kata dari research adalah inquiry. Nah, penelitian and attempt to discover something, a truth or the truth, gitu ya, bicara tentang segala upaya kita, ikhtiar kita untuk menemukan apapun segala sesuatu yang disebut dengan kebenaran. A truth or the truth. What is the difference between it? Apa sesungguhnya bedanya antara a truth dan the truth? Ya, ada yang mau komentar? Coba silakan. Afifah, ada Afifah? Afifah ada? Ada, Bu. Afifah, oke. Coba, menurut Afifah, apa bedanya makna kebenaran pada istilah kata a truth dengan the truth? A truth dengan the truth. Ya, kaitannya dengan metodologi ya. Kalau a
truth itu sebuah kebenaran. Kalau the truth itu kebenarannya tuh udah ada gitu, Bu. Oke, Ya, good. Terima kasih jawabannya. sama-sama, Bu. Oke. Ada lagi? Tadi siapa namanya, Pak? Sebentar. Afifa Galuh, Bu. Oh, ya, Afifah. Oke. Ada lagi yang mau beri pendapat? Rizkia ada, Rizkia? Atau Ada, Bu. ya, Rizkia, silakan. Kalau menurut saya, truth itu kebenaran yang dibuat orang, tapi kalau the truth itu kebenaran yang memang udah ada, yang dibuat oleh alam sendiri, Bu. Oke, baik. Good. Ya, pengetahuannya sudah dapat ya. Jadi betul dari Afifah tadi gitu ya. Satu lagi siapa tadi? Rizkia, Bu. Rizkia ya. Oke, Rizka ya. Oke. Rizkia Rizkia berapa NIM-nya belakangnya? 095, Bu. Oke. Rizkia ya. Ya, a truth ini terkaitannya kalau a truth sama dengan pendekatan penelitian kualitatif. Kalau the truth itu sama dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Nah, a truth itu relativitas, dualisme, atau interaktivitas, atau subjektivitas, a truth ya. Istilah-istilahnya nanti saya jelasin ya. Khusus di nanti perbedaan metodologi, pendekatan kuanti dan kuali. Jadi a truth itu kuali, the truth itu kuanti. Jadi artinya kita mencoba menjawab masalah penelitian itu, yang pertama kualitatif, artinya bahwa kebenarannya adalah relatif. Betul yang disebut dengan, yang tadi dikatakan oleh Rizkia, relatif, buatan manusia. Hanya konteks objektivitasnya secara saintifik diaturnya seperti apa untuk kualitatif. Seperti itu ya, harus saintifik, harus rasional. The truth itu sama dengan kuantitatif. Kebenarannya adalah mutlak ada pada hukum universal alam. Natural law. Ketika misalnya mengatakan satu orang atau kampung ini mengatakan, oh itu benar bahwa yang disebut orang baik adalah kategorinya ini dengan konsep definisi operasional. Dan itu diterima oleh kampung yang lain. Kapanpun diuji coba lagi itu hasilnya sama. Itu the truth mutlak ya. Itu kuantitatif. Oke. Nah, lalu apa tujuannya kita melakukan riset yang tadi yang result pokoknya adalah to attempt discover something, a truth or the truth, kebenaran ya. Nah, tujuan pokoknya menurut Clay Celtis tahun 1977 mengatakan bahwa semua yang kita lakukan itu adalah untuk menjawab persoalan, untuk menjawab masalah komunikasi khususnya. Masalah komunikasi tentu menggunakan standar prosedur saintifik ilmiah. Standar prosedur ilmiah itu apa saja? Ada poin-poinnya nanti yang harus kita penuhi gitu ya. Nah, masalah penelitian itu apa masalahnya? Kalau istilah yang digunakan dalam naskah draft skripsi atau proposal, istilahnya rumusan masalah. Jadi kita menjawab rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya ada 2, ada 3, maka yang kita jawab ya 2 dan 3 tersebut yang harus muat nanti di abstrak paragraf terakhir, lalu di bab analisis, lalu di kesimpulan penutup. Jadi semua dari abstrak bab 1 sampai bab 6 untuk kuantitatif itu harus sinergi, tidak boleh berdiri sendiri. Gitu ya. Nah, menjawab question to answer the question, masalah komunikasi, apa yang disebut dengan masalah penelitian? Apakah masalah sama dengan masalah sosial? Apakah sama dengan masalah penelitian? Berbeda. Oh ya, saya lupa. Ini saya selesaikan dulu slide, nanti materi, nanti kita baru diskusi ya, supaya dicatat aja kalau yang belum mengerti ya, slide mana, nanti setelah selesai saya memaparkan, kita sesi tanya jawab diskusi ya, sharing.
Baik. Masalah penelitian komunikasi. Jadi ketika ada masalah, ada gap, ada ketidaknyambungan, ada ketidakbenaran, ada ketidakmengertian antara realitas yang terjadi, realitas komunikasi yang terjadi di masyarakat, itu disebut dalam istilah penelitian disebut dengan Dasein. Bagaimana cara mencari Dasein itu? Realitas komunikasi. Bisa banyak cara. Satu, kawan-kawan bisa menelaah persoalan-persoalan dalam experience your life tentang komunikasi, baik dari lingkungan keluarga, teman, relasi, gitu ya. Yang kedua, bisa mencari ide realitas dari misalnya baca-baca riset-riset sebelumnya. Atau melalui apa misalnya ya, dari perkuliahan, dari diskusi-diskusi. Itu cara kita menemukan Dasein. Dari baca buku. Nah, realitasnya, lalu kita menemukan, oh ini ada masalahnya. Seharusnya jangan seperti itu. Seharusnya ada tawaran solusi yang disebut dengan Dasollen, idealitas. Jadi, masalah penelitian itu ada jarak, ada gap antara realitas yang terjadi di lapangan dengan sesungguhnya idealitas. Nah, kita sambungkan tuh antara realitas dengan idealitas itu yang disebut dengan riset, yang resultnya adalah good solution from the problem of communication. Seperti itu ya. Baik, saya lanjut ke slide ya. Nah, ini kita bisa simpulkan secara sederhana, penelitian itu sesungguhnya kita melakukan menjawab pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian itu ada kategorinya, ada pertanyaan mayor, ada pertanyaan minor. Pertanyaan mayor bicara pada level ontologis, bicara pada realitas hakikat gitu ya. What is the reality? Apa yang harus kita ketahui, knowable, apa yang harus kita realistiskan. Jadi ontologis itu bicara tentang bagaimana kita merasionalisasikan persoalan yang mau kita angkat. Jadi kalimat tanya yang digunakannya adalah how. Pertanyaan mayor, pertanyaan besar. How biasanya diikuti dengan judul penelitian. Jadi pertanyaan besar ya. Lalu pertanyaan yang kedua, ketiga gitu ya dalam riset, baru itu pertanyaan minor, turunan dari pertanyaan mayor. Nah, kalimat tanya yang digunakan jangan how lagi, karena pertanyaan how hanya digunakan untuk level ontologis kedalaman dialektika. Gitu ya. Maka pertanyaan yang digunakan ya kalimat tanya selain how, what, when, where, who, gitu ya, why. Nah, nanti disesuaikan seperti apa, misalnya seperti apa, pengaruh, misalnya penggunaan media TikTok terhadap misalnya ya tingkat sensitivitas seni seseorang misalnya seperti apa, siapa yang terpengaruh gitu ya pada konten misal. Jadi dari who, what gitu ya, jangan gunakan lagi pertanyaan how. Jadi itu menjawab pertanyaan menggunakan a differentiation methodology, menggunakan metodologi dan teori yang berbeda dan tentu yang tepat dengan masalah penelitiannya. Gitu ya. Jadi bukan kuncinya saya mau pakai metodologi ini, tidak bisa. Jadi poin pentingnya, prinsip pentingnya adalah masalah penelitiannya dulu yang harus kita tentukan. Setelah itu baru metodologi yang tepat seperti apa. Gitu ya. Oke. Nah, tadi yang saya bilang scientific method. Scientific method itu baik kuanti maupun kualitatif, itu harus semuanya ada struktur. Jadi lo organize ya, teratur kawan-kawan. Jadi nanti makanya harus ditulis. Jadi kalau kuantitatif itu selain hafal, kawan-kawan juga harus kuat tulisannya ya. Jadi bahwa paradigma, bahwa metodologi penelitian kuantitatif, misalnya 1, paradigma penelitian, 2, pendekatan penelitian, 3, metode penelitian, 4, subjek dan objek penelitian, 5, hipotesis, 6,
Ada runutannya, tidak bisa ditukar-tukar. Poin 1 misalnya hipotesis terlebih dahulu, tidak bisa, itu yang disebut dengan organized, terstruktur, teratur. Yang kedua objektif or subjektif. Objektif konteksnya untuk kuantitatif, subjektif itu konteksnya adalah kualitatif. Kontrol. Kuanti maupun kualitatif harus bisa dikontrol, caranya yang berbeda. Kontrol pada kuantitatif, kita mengkontrolnya adalah antara variabel dependent dan variabel independent melalui alat ukur uji analisis variabel tersebut, ya, dengan menguji sebuah hipotesis. Tapi kalau di kualitatif berbeda, kontrolnya adalah bagaimana kedalaman keahlian seorang peneliti melakukan interactivity terhadap data penelitian dengan kekuatan referensi, kekuatan data. Nah, kualitatif and analisis kuantitatif, analisis empiris, analisis di lapangan, kuantitatif, kualitatif beda caranya ya. Can be test, alat ukurnya. Can be test kalau kuantitatif ya tentu statistik, kualitatif tidak. Falsification, ada tingkat kesalahan, ada baik kuanti maupun kualitatif. That's it, scientific method. Oke. Nah, ini yang PR kita dari pertemuan pertama sampai pertemuan 14, sesungguhnya kita harus mengisi diagram ini, tabel-tabel ini. Tabel 1, 2, 3, dan 4. Nah, ada makna yang signifikan perbedaan antara pointer 1, 2, 3, dan 4. 1 itu urutan yang pertama yang harus kita penuhi, yang harus kita jawab. Rumusan masalahnya apa? Komunikasinya, gitu ya. Nah, lalu yang kedua, ini kita sudah tahu masalahnya. Teorinya, obatnya itu apa gitu ya. Ketika kita sudah mendeteksi penyakitnya, maka resepnya apa kawan-kawan gitu ya. Nah, yang ketiga, setelah resepnya misalnya, metodologi penelitiannya, cara minumnya seperti apa? Apakah tablet itu harus dihancur-hancurkan gitu ya, dilebur dengan air seperti misal contoh CDR lah ya. Atau tabletnya langsung kita konsumsi, diteguk dengan air. Nah, itu yang disebut dengan metodologi, cara, kinerja, kerangka kerja. Dan ada urutan-urutannya, itu metodologi penelitian. Nah, yang keempat tentu tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu adalah jawaban dari rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya ada 3, tujuan penelitiannya harus 3 dan harus coherence untuk menjelaskan, untuk mengetahui. Tujuan penelitian ada 3 jenis. Ada deskriptif, ada exploratory, ada explanation. Nah, nanti di topik yang selanjutnya kita bahas tentang tujuan penelitian. Apa bedanya deskriptif, apa bedanya explanation, apa bedanya exploratory. Dan ini sesuai dengan pasangan baju-bajunya nanti, kuanti dan kuali. Kelemahan yang sering saya temukan dalam riset gitu ya, dalam skripsi, rata-rata mahasiswa itu pukul rata menggunakan kata tujuan penelitian itu untuk mengetahui, selalu untuk mengetahui. Nanti itu kita perbaiki ya, perlahan. Oke. Ya, metodologi penelitian. Jadi penelitian itu prosedur langkah-langkah sistematik gitu ya. Nah, metodologi kuantitatif, penelitian kuantitatif ya tentu bicara tentang prosedur aplikasi sistematis kerangka kerja, bagaimana kita merasionalisasikan masalah penelitian, kawan-kawan ya, yang artinya bahwa kebenaran yang kita temukan itu harus bersifat umum dan berlaku untuk konteks-konteks secara khusus. Bisa diakui oleh siapapun gitu kawan-kawan ya. Nah, logika hipotetika verifikatif dan dapat diuji ulang dan hasilnya harus sama. Itu pokok poin penting dari kuantitatif. Oke. Metodologi penelitian, nah ini yang tadi saya bilang. Bu, nah ini yang tadi saya bilang metode scientific organized, ini salah satu contohnya. Tidak bisa nomor 11 diputar menjadi nomor 1, ditukar nomor 1. Nomor 1 ditukar ke nomor 12. Tidak bisa, jadi harus sistematis. Dan kawan-kawan, PR-nya kan harus menghafal ini semua, lalu harus mengerti
poin-poin isinya, ini isinya yang saya harus isi apa sih gitu ya, harus mengerti gitu ya, data yang saya masukkan harus apa sih gitu ya kawan-kawan ya. Jadi jangan lagi ketika di depan laptop bingung apa yang harus saya tulis gitu ya, seperti itu. Oke, nah ini perbedaan kecenderungan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif kawan-kawan. Kuantitatif objektif, kualitatif reflektif gitu ya, dengan dialogis antara peneliti dengan objek penelitian. Lalu kedudukan penelitian kualitatif misalnya, pada kuantitatif itu di studi awal, kalau di kualitatif penggalian interpretasi subjek. Artinya gini, punya data deskriptif misalnya, itu hanya untuk pegangan insight seorang peneliti kuantitatif. Tapi kalau dalam peneliti kuantitatif itu sesungguhnya data, kawan-kawan, data, dan itu bisa dimasukkan dalam isi interpretasi subjek dalam penelitian kualitatif. Nah, ini terkait dengan yang kedua, epistemologi. Bagaimana relationship between inquirer atau researcher dengan objek penelitian, research object gitu ya. Kalau kuantitatif kita nggak boleh ada kaitan. Contoh, kawan-kawan magang misalnya di Metro TV, lalu mau melakukan riset Metro TV itu tidak boleh kalau metodologinya kuantitatif ya. Tapi kalau kualitatif boleh, insider itunya boleh ya. Lalu terkait dengan masih epistemologi, ini penggunaan teori dan konsep. Kalau kuantitatif konfirmatori. Kata kunci secara retoris penelitian kuantitatif itu, teman-teman, yaitu menguji teori. Menguji teori melalui hipotesis. Kalau yang terbukti itu hipotesis positif atau disebut hipotesis alternatif. Kalau tidak terbukti berarti hipotesis nol atau hipotesis gagal, konfirmatori. Selain menguji, makna konfirmatori itu yaitu mencari causal law, mencari hubungan sebab akibat. Maka dalam judul penelitian kuantitatif yang digunakan istilah katanya yaitu pengaruh terhadap hubungan gitu ya, efek. Nah, itu judul-judul yang kuantitatif. Lah, sebaliknya kalau kualitatif emergent, artinya bahwa teori itu bisa berubah, bisa ditambah atau bisa dikurangi, yang penting relevan dengan data dan objek penelitian dalam kualitatif tersebut. Strategi penelitiannya berstruktur kalau kuanti, kalau kualitatif tidak berstruktur. Contoh, kuesioner itu berstruktur, tidak boleh kata-katanya berubah-berubah. Tapi kalau dalam kualitatif itu in-depth interview, boleh peneliti melakukan probing, pertanyaan tambahan lebih akrab, nanya dulu, Bapak, wah sepatunya bagus, boleh gitu ya. Tapi kalau di kuanti tidak boleh. Yang kelima itu lingkup klaim temuannya. Nah, itu yang tadi saya bilang, the truth dan a truth. Nomotetik artinya, the truth nomotetik itu temuan-temuannya itu berlaku umum. Seperti yang tadi saya bilang, metodologi penelitian kuantitatif di slide sebelumnya. Yang prinsipnya adalah logika, hipotetika, deduktif. Rasionalitas yang temuannya memunculkan rasionalitas melalui kesimpulan besar dari sebuah hipotesis yang temuan tersebut bersifat umum, temuan tersebut universal, berlaku umum, diterima oleh masyarakat umum, tetapi juga bisa berlaku untuk pihak-pihak yang lebih khusus spesifik. Misal, mayoritas orang yang ber-IPK di atas atau cum laude, yaitu orang yang pintar misalnya. Itu mayoritas ketika kita melakukan survei terhadap KPI angkatan 2018 misalnya. Tetapi ketika kita melakukan bertanya pada 1-2 orang, jawabannya hampir sama. Itu yang disebut nomotetik. The truth-nya, kebenarannya ada pada alam ya. Nah, ideografi itu kebenarannya relatif, masing-masing punya pandangan, pemikiran, pendapat berbeda-beda. Itu sah. Asalkan alasannya kuat. Jadi tergantung konteks sosial budaya, historis, waktu gitu ya. Nah, yang keenam tentang realitas sosial. Realitas sosialnya statis dan eksternal yang tadi saya bilang. Auguste Comte,
kemudian Immanuel Kant, Aristoteles, contoh bahwa kebenaran ada pada hukum alam. Contoh, statis dan eksternal. Matahari itu bergerak dari kanan ke kiri, terbit dan tenggelam. Nah, itu kan hukum alam. Manusia tidak bisa disaklekkan seperti itu. Manusia itu bukan objek, tapi manusia adalah bisa posisi subjek dan objek. Interactivity itu konteks kualitatif. Yang ketujuh, analisis data subjek yang diteliti. Kalau kuantitatif, data yang diteliti itu individual, single level analysis. Kita kuesioner satu-satu. Tapi kalau kualitatif, kontekstual. Bukan hanya pada individu yang kita teliti saja, tapi boleh kita melakukan wawancara pada kerabatnya, gitu ya, temannya, konteks pada sosial, budaya, ekonomi, gitu ya. Contoh, wawancara, aturan wawancara itu ada dua. Ada autoanamnesa. Autoanamnesa kita melakukan wawancara pada sumber primer. Kalau aloa anamnesa kita melakukan wawancara pada sekunder narasumber. Ya, kalau teman-teman susah mau wawancara Pak Presiden tidak ketemu, itu autoanamnesa. Turun ke bawahnya dengan aloa anamnesa, yaitu sekretaris Sesnek misalnya melalui menterinya, itu aloa anamnesa, dan di kualitatif itu sah, boleh. Tapi di kuantitatif tidak boleh. Gitu ya, karena di kuantitatif di awal sudah dibikin kategorisasi dan tidak boleh dirubah, karena kita tugasnya hanya menguji, gitu ya. Oke, selanjutnya ini yang akan kita lakukan, ini kerja secara sederhananya ya. Tujuan saya belum memasukkan paradigma pendekatan, gitu ya. Masalah penelitian, tujuan 1, tujuan 2, masalah penelitiannya 1, 2, 3, gitu ya. Hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 3, gitu ya. Variabelnya juga saya belum masukkan, ada variabel dependent, independent, moderating, intervening, gitu ya. Tapi untuk level skripsi cukup 2 variabel yang kita uji, yaitu variabel dependent and variabel independent. Intervening dan moderating tidak perlu. Itu untuk level tesis dan disertasi. Mengumpulkan data, analisis data, penafsiran data, generalisasi, dan kesimpulan. Ini sudah konsep pada kuantitatif. Ini sudah saya jelaskan metode cara kerja, seperti tadi saya bilang, analoginya kalau kita mau buat donat tuh kalau kita mau motong pepaya, mau pakai golok, pisau, atau gergaji, gitu ya, itu metode. Ini ilmu pengetahuan, saya kira tadi sudah saya jelaskan. Ya, ini hakikat komunikasi. Sekarang tadi saya bicara tentang riset ya, tentang riset. Nah, objek penelitian yang mau kita kulik gitu ya, istilahnya, itu kan komunikasi. Nah, kita harus paham dulu hakikat. Hakikat itu sesungguhnya apa sih urgensi komunikasi gitu ya? Apa sih sesungguhnya positioning, seberapa perlu kita mempelajari komunikasi gitu ya? Jadi hakikat komunikasi itu, kawan-kawan, poin pentingnya adalah mutual understanding, meminimalisir konflik, meminimalisir ketidaksepamahaman gitu ya, meminimalisir berantem gitu ya, secara sederhananya. Jadi hakikat komunikasi dari berbagai tokoh komunikasi, baik dari yang klasik atau tradisional sampai yang postmodern, itu bicara tentang komunikasi itu usaha penyampaian pesan antar manusia. Nah, tujuannya adalah mutual understanding, saling paham. Maka ketika ada konflik, lanjutkan lagi komunikasi sehingga sampai orang itu mengerti. Jadi komunikasi itu kuncinya kita harus menjadi orang bijak, love of wisdom, sama dengan filosofi dari ilmu pengetahuan. Tidak punya kepuasan berhenti untuk mencari kebenaran. Terus, jadi kalau orang komunikasi ngambekan, pemarah gitu ya, terus tidak paham, sering berantem, konflik, itu bukan menjadi adept of great communicator, belum menjadi komunikator yang handal, belum. Ya, jadi kalau komunikator yang handal, dia wise, bisa berkomunikasi dengan berbagai level gitu ya, karena punya ilmunya. Ketika ini tidak tepat, oh pakai ilmu yang ini, pakai ilmu yang ini, seperti itu. Itu yang disebut dengan adept, mahir
gitu ya, pada great communication. Nah, lalu apa yang disebut dengan aktivitas komunikasi? Nah, aktivitas komunikasi itu yang kemudian memunculkan masalah komunikasi, ya, yang kita mau teliti apapun tataran komunikasinya. Satu, siapa sih yang menyampaikan pesannya, komunikator atau source? Siapa sih yang menerima pesannya, gitu ya? Atau receiver atau disebut dengan komunikan. Konteksnya seperti apa? Pesannya seperti apa, message-nya, channel-nya, medianya, noise, ada gangguan atau tidak. Bagaimana proses pengiriman, proses penerimaan pesan gitu ya, atau feedback-nya, pengaruhnya, efeknya, impact-nya. Nah, ini yang kita teliti dengan berbagai tataran komunikasi. Apakah itu interpersonal, intrapersonal gitu ya, sampai pada mass communication. Source-nya, receiver-nya itu yang kita teliti, yang akan kita angkat. Tinggal sekarang silahkan teman-teman merefleksikan diri mau meneliti apa gitu ya. Oke, ini ilmu komunikasi. Jadi ilmu komunikasi bicara tentang kita mengamati sebuah produksi pesan, proses pesan, distribusi pesan, pengaruh dari komunikasi, dari tanda-tanda, dari lambang, dari sistem yang memengaruhi, tentu melalui penggunaan dan pengembangan teori komunikasi yang teori tersebut otoritatif, diterima oleh Civitas Academica, ada dalam buku-buku komunikasi, bisa diuji, yang semua bisa menerima masyarakat, dan tentu untuk menjelaskan fenomena sosial. Fenomena sosial itu masalah sosial ya. Nah, ini komponen sederhana komunikasi model Harold de Lasswell. Siapa komunikator? Ini lebih sederhana, tadi 10, ini cuma 5 ya. Konteks message-nya, channel-nya, medium-nya, receiver-nya, komunikan, dan with what effect ya, with what effect, apa pengaruhnya. Ini hanya 5, yang tadi 10 ya. Nah, method of communication, gitu ya, cara menyampaikan rumpun ilmu komunikasi dari Asosiasi Pendidikan Tinggi Indonesia, Aspikom, dan Askopis, Asosiasi Perguruan Tinggi Komunikasi dan Penyiaran Islam Indonesia, itu 1, jurnalistik, kedua PR, ketiga advertising. Jurnalistik bicara tentang news and information. Dulu jurnalistik hanya berputar pada news, berita. Sekarang sudah information, karena dengan munculnya sosial media. Tidak semua konten sosial media itu news, tapi lebih banyak information. And then PR itu sama dengan humas. Poin humas yaitu tentang reputation and image, citra, reputasi terkait dengan individu, kemudian brand image terkait dengan selain individu, grup atau organization, lembaga. Yang ketiga advertising, yaitu iklan, lebih banyak pada produk komunikasi berbentuk audio, visual, tekstual, seperti itu ya. Yang artinya mempromosikan, menjual sebuah produk. Oke. Paradigma ilmu pengetahuan itu bicara yang saya bilang tadi, paradigma. Jadi ada dua istilah penggunaan paradigma pada konteks materi mata kuliah metodologi penelitian komunikasi kuantitatif. Pertama, paradigma ilmu pengetahuan. Yang kedua, paradigma penelitian. Saya harap mahasiswa paham dan jangan tertukar. Paradigma ilmu pengetahuan, ke-1, keduanya paradigma penelitian. Kalau paradigma ilmu pengetahuan, paradigmanya diterapkan untuk ilmu pengetahuan. Kalau paradigma penelitian, paradigmanya diterapkan untuk using praktis pada penelitian. Gitu ya. Nah, paradigma itu sendiri, kawan-kawan, pemahamannya hampir sama. Bukan hampir, sama ya, antara penelitian dan ilmu pengetahuan. Pemahaman paradigmanya. Tapi jenisnya nanti yang berbeda. Paradigma itu sama dengan basic belief system, sistem kepercayaan dasar seseorang. Kalau kita mau punya pribadi hidup misalnya cukup, gaji mau 5 juta, mau 10 juta, mau 20 juta, mau 30 juta, makna cukup itu tergantung paradigma manusianya. Sistem kepercayaan dasar dalam dirinya, gitu ya. Oh,
Saya mau diberikan rezeki oleh Allah berapapun, insya Allah cukup. Ketika Allah berikan rezeki 5 juta dalam sebulan, ya saya kelola berdasarkan budgeting yang 5 juta itu. Makannya jangan tiap hari misalnya daging gitu ya, logika sederhananya. Atau misalnya jangan tiap hari menggunakan mobil karena bensinnya lebih mahal dibandingkan motor. Logika sederhana ya. Tapi kalau yang 10 juta, 20 juta, oh boleh bisa makan daging tiap hari, pakai mobil, misal. Itu adalah tergantung dari keyakinan diri. Jadi bisa dikatakan bahwa paradigma itu kita yang mengatur, kawan-kawan. Bagaimana kita mau melihat orang lain itu jahat, orang lain itu baik, itu tergantung kita. Gitu ya. Tergantung kita. Itu word of view, basic of science, jadi paradigma. Nah, paradigma itu adanya di otak. Adanya adalah secara filosofis pada karakter kita. Dan itu akan berimplikasi pada tindak tanduk kita, cara bertindak kita. Dalam penelitian bagaimana teknik analisisnya, teknik pengumpulan datanya, bagaimana mengukurnya, menguji hipotesisnya gitu ya, dari paradigma itu sendiri. Nah sekarang kita lihat paradigma ilmu pengetahuan seperti apa, bagaimana pola pikir kita menghadapi ilmu pengetahuan. Pertama kita melihat ontologis. Ilmu pengetahuan itu kan, benar nggak sih ini hasil pemikiran tokoh? Benar nggak sih ini tuh objektif? Benar nggak sih ini tuh bisa dirasionalisasikan? Benar nggak sih ini tuh bisa dipertanggungjawabkan ketika diuji ulang? Nah, pertama, level kita mempertanyakan itu ontologi. Kedua, epistemologi. Ketiga, aksiologi. Ontologi bicara tentang kita debating tentang, oh rasional nggak nih apa yang disampaikan pada saintifiknya? Masuk akal nggak nih gitu ya? Apa yang harus saya ketahui? Apa realitas sesungguhnya? Yang kedua epistemologi. Teorinya ada nggak? Kalau ada, oh oke, lanjut. Itu disebut sebagai ilmu pengetahuan. Yang ketiga aksiologi. Ilmu pengetahuan itu harus punya manfaat, good or bad, terhadap masyarakat. Ilmu pengetahuan itu ya. Jadi itu aksiologi, nilai-nilai moral yang nilai-nilai yang bisa membawa manfaat terhadap masyarakat. Yaitu ilmu pengetahuan, kuncinya ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah ini nanti, kenapa, apa urgensi yang saya bahas? Nanti ini sebagai pijakan kita untuk menganalisis kuantitatif dengan kualitatif secara ontologis. Rasionalitas kuantitatif itu seperti apa? Teori-teori komunikasi yang masuk pada kuantitatif itu yang mana saja? Nilai-nilai dalam penelitian kuantitatif itu bisa berpengaruh atau tidak terhadap masyarakat. Nah, itu manfaatnya ya, kita bahas, saya ajarkan sekarang. Oke. Ini tataran komunikasi, saya kira mahasiswa sudah paham ya, intrapribadi. Ini kategorisasinya berapa jumlah orang yang terlibat. Nah, ini bidang komunikasinya, gitu ya. Jadi dari sekarang disisir saya mau meneliti tentang tataran komunikasinya apa, gitu ya, atau istilahnya level komunikasinya intrapribadi, antar, gitu ya. Nanti kalau ada yang belum paham tanyakan aja. Lalu bidang komunikasinya apa? Komunikasi politik, apa komunikasi sosial, komunikasi antar budaya, komunikasi agama, sosial, bisnis, gitu ya. Ini bidangnya. Jadi harus jelas. Bidang komunikasi, tataran komunikasi, teori, metodologi, masalah penelitian, itu harus sudah teridentifikasi di judul penelitian yang di-cover melalui variable dependent and variable independent. Oke. Ini slide terakhir kayaknya ya. Oke, baik. Itu presentasi, materi yang saya ajarkan. Kita lanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi bahwa ilmu bukan hanya ditransferring dari dosen tapi dari mahasiswa juga. Terima kasih. Ini sesi saya, silakan sekarang sesi mahasiswa. Silakan.